Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa teman-teman sudah siap? Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang seli serata. Nah, apakah di antara teman-teman ada yang tahu apa itu seli serata? Atau di antara teman-teman ada yang baru mendengar istilah atau nama dari seli serata itu sendiri? Nah, tenang saja, karena pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu seli serata. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasli Zahabir sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Selanjutnya, ada Fajri Umama Devani sebagai pemateri pertama, Ananda Azahra Aliandra sebagai pemateri kedua, Sarmila Natasha Andi sebagai pemateri ketiga, dan Nurul Iman Muhammad sebagai pemateri keempat. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu seli serata, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa ternyata seli serata merupakan subfilum dari Arthropoda. Namun, terdapat karakteristik khusus seli serata yang tidak dimiliki oleh Arthropoda lainnya. Yang pertama, yaitu seli serata itu memiliki seli serae. Seli serae ini merupakan mulut bagi seli serata. Yang kedua yaitu ia tidak memiliki kepala. Maka konsekuensinya yaitu tidak hanya tidak memiliki mulut, tetapi ia juga menjadi tidak memiliki antena. Selanjutnya yaitu tubuh dari seli serata ini tersusun atas prosoma atau cephalothorax dan juga opisthoma atau bagian abdomen. Nah, pada cephalothoraxnya ini biasanya terdiri atas 8 segmen. Nah, segmen yang pertama itu dia tidak memiliki kaki atau appendage. Selanjutnya, seli serata itu pada segmen ketiganya terdapat pedipalpus. Nah, pedipalpus ini berfungsi sebagai organ sensor dan untuk menggenggam makanan serta mencabik makanan yang terlalu besar untuk dimakan oleh seli serata. Selain itu, pedipalpusnya juga memiliki fungsi sebagai berperan di dalam reproduksi, karena pada beberapa spesies laba-laba atau spider, nah spermanya itu disalurkan melalui pedipalpus ini. Selanjutnya pada segmen keempatnya hingga ketujuh terdapat kaki yang melekat. Kakinya ini merupakan kaki jalan atau legs, dan pada setiap ujung kakinya itu terdapat penjepit. Terakhir, tubuh dari sel serata ini tertutupi oleh kutikula. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari seli serata. Seli serata sendiri terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu ada Arachnida, kemudian ada Pycnogonida, dan yang ketiga ada Merastomata. Nah, dari masing-masing kelas ini memiliki ciri morfologinya tersendiri. Nah, apa saja sih ciri morfologinya? Untuk yang pertama yaitu Arachnida. Arachnida sendiri ini memiliki ukuran yang biasanya kurang dari 0,1 mm sampai 18 cm. Abdomen primitifnya berruas-ruas dan terbagi menjadi sebuah preabdomen dan posabdomen. Memiliki sepasang seli serae atau mulut, kemudian sepasang pedipalp dan 4 pasang kaki. Kemudian bentuk tubuhnya bulat sampai lonjong dengan warna yang cerah sehingga mudah dilihat ketika ia merayap ataupun bergerak di antara tumbuhan air. Abdomennya tidak memiliki appendix sebagai alat gerak, memiliki mata yang sederhana, kemudian tubuhnya tertutup kutikula dan dilengkapi bulu-bulu indera atau sisik. Contohnya itu seperti laba-laba. Yang kedua yaitu ada Pycnogonida. Pycnogonida ini sendiri memiliki tubuh langsing yang bersegmen, memiliki kaki yang panjang, kemudian kepala dan cephalon dengan probosis di bagian ujung anteriornya. Pada bagian kepala terdapat mata yang sewaktu-waktu dapat menghilang, memiliki 4 pasang kaki sama seperti Arachnida. Tetapi ada beberapa spesies yang memiliki 5-6 pasang kaki. Warna tubuhnya gelap dan kusam. Bagian lehernya mengecil, kemudian memiliki 4 ruas bagan atau lebih. Dengan ruas pertama tubuhnya itu menyatu dengan kepala. Masing-masing ruas badan terdapat kaki jalan. Nah, yang ketiga ada Merostomata. Merostomata ini sendiri berbentuk cembung menyerupai sepatu kuda yang tertutup oleh cephalothorax dan menutup prosoma. Pada bagian bawah karapas terdapat sepasang mata majemuk dan sepasang mata sederhana. Dan pada sisi bawahnya cephalothorax terdapat 6 pasang appendix, di mana appendix pertama disebut sebagai seli serae dan appendix kedua disebut sebagai pedipalp.
Tubuh dibagi menjadi cephalothorax anterior dan posterior, berbentuk spike atau telson, di mana berfungsi sebagai alat untuk menggali di pasir dan tuas jika menemukan dirinya terbalik, berwarna coklat tua atau hijau kecoklatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pada Selicerata, Crustacea, Myriapoda, serta Hexapoda. Dilihat dari apa saja sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu dilihat dari tubuhnya, kakinya, sayapnya, serta respirasinya. Untuk Selicerata sendiri ini memiliki tubuh berupa terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Begitu pula dengan Crustacea yang terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Berbeda dengan Myriapoda yang terdiri dari kaput dan abdomen. Begitu pula dengan Hexapoda yang terdiri dari kaput, toraks, dan abdomen. Kemudian untuk kakinya, kaki pada Selicerata ini terdapat di bagian cephalothorax. Nah, untuk Crustacea dan Myriapoda, kakinya terdapat hampir di setiap ruas tubuhnya. Kemudian untuk Hexapoda sendiri ini kakinya terdapat di bagian toraks. Nah, selanjutnya yaitu pada sayapnya. Selicerata sendiri ini tidak memiliki sayap. Begitu pula dengan Crustacea dan Myriapoda tidak memiliki sayap pula. Berbeda dengan Hexapoda, Hexapoda ini memiliki sayap, tapi tidak di semua spesies itu memiliki sayap. Kemudian yang terakhir yaitu respirasinya. Nah, untuk Selicerata sendiri ini melakukan respirasi menggunakan paru-paru yang berbuku-buku. Kemudian pada Crustacea melakukan respirasi menggunakan insang. Kemudian Myriapoda ini berespirasi menggunakan trakea. Dan Hexapoda pun seperti itu, berespirasi menggunakan trakea. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sistem pencernaan pada Selicera. Pada sistem pencernaan Selicera terdiri dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, anus, dan kelenjar getah. Nah, adapun cara mematikan mangsanya yaitu makanan diambil dengan cara berjepit. Setelah itu dimasukkan ke dalam mulut yang ditutupi bulu tebal yang mengarahkan ke dalam untuk menggiling makanan. Nah, makanan ini kemudian didorong oleh Selicera yang kemudian jatuh ke kerongkongan dan melewati ke dalam perut dan usus. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada Selicera dilakukan melalui 6 pasang pelengkap yang melekat pada bagian bawah perut yang disebut dengan buku insang. Untuk pasangan yang pertama disebut dengan operculum yang melindungi 5 pasangan lainnya yang memiliki organ pernafasan dan rumah pembukaan kelamin pori-pori yang dimana telur dan sperma dilepaskan dari tubuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Teman-teman perlu mengetahui bahwa Selicerata ini mempunyai sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah terbuka, yaitu di mana darah dipompa menuju ke hemosol dengan hati yang terletak di punggung hati pycnogonida. Arti dari sistem peredaran darah terbuka itu sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah berjalan tanpa melalui pembuluh darah. Kemudian hewan ini memiliki jantung yang terletak di bagian abdomen atau di bagian perut. Nah, selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf pada Selicerata itu didasarkan pada model arthropoda standar, yaitu sepasang tali saraf. Teman-teman perlu tahu bahwa tali saraf ini merupakan struktur utama yang ada pada sistem saraf pusat hewan invertebrata. Fungsinya sama dengan sumsum tulang belakang yang dimiliki oleh hewan vertebrata. Kemudian, tali saraf ini mengkoordinasikan pensinyalan dari saraf ke otak, begitupun sebaliknya. Kemudian dapat mengintegrasikan input sensorik ataupun output lokomotor. Kemudian juga menghasilkan ganglion per segmennya. Nah, untuk segmen pertama itu terdapat antena yang mempunyai fungsi penginderaan suara, getaran, suhu, dan terlebih utama juga dapat mengidentifikasi bau dan rasa. Materi berikutnya ada sistem gerak. Filum arthropoda merupakan kelompok hewan yang memiliki tubuh dengan ruas-ruas dan bersegmen. Kelompok hewan arthropoda menggunakan kaki yang terdapat pada setiap ruas tubuhnya untuk dapat bergerak. Pada saat reproduksi, arnida jantan mentransfer sperma kepada betina melalui spermatohorm.
Pada sipesura, gonad jantan terletak di permukaan tubuh dorsal prosoma, sedangkan telur dijumpai pada ovarium. Apabila telur betina sudah matang, maka akan terlihat pada saluran genital. Sebelum terjadi pemijahan, sebagian besar hasil metabolisme digunakan untuk perkembangan gonad. Berat gonad bertambah sejalan dengan meningkatnya diameter telur, dan berat maksimum dicapai saat akan pemijahan berlangsung sampai selesai. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu sel serata? Semoga video dari kami dapat membantu ya. Kami dari kelompok 2 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.